ketika tidak ditanggapi bahwa apa yang dinyatakan itu adalah tidak benar, pengisbatan semacam Syekh Ahmad Al-Maliki itu kemudian akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu kemudian saya menulis sebuah tulisan, Isbatu Syekh Ahmad Al-Maliki la yu'assiru li butlani nasabi ba'alwi, dengan tujuan-tujuan yang semacam itu, Kang Mas Charlie. Baik, saya perhatikan Pak Kiai dalam tulisan Pak Kiai ini tidak menyebut Sayyid Ahmad Al-Maliki dengan sebutan Sayyid ya, tapi dengan sebutan Syekh. Apa ada makna terkait hal itu Pak Kiai? Ya, sebenarnya sebutan Sayyid, sebutan Syarif itu tidak ada di dalam ajaran agama ya. Sebutan Syarif, sebutan Sayyid untuk para keturunan Nabi itu hanya secara adatu an-nasabin, adat-adat para ahli nasab saja, untuk menyatakan bahwa turunan Nabi itu disebut Sayyid, turunan Nabi kadang-kadang juga disebut Syarif. Itu hanya adat kebiasaan. Jadi orang yang disebut Syekh ya orang yang berilmu pengetahuan. Demikian Mas Charlie. Ya. Baik, berarti maksudnya Pak Kiai, apakah nasab Sayyid Ahmad Al-Maliki ini belum jelas atau seperti apa Pak Kiai? Ya, setiap nasab itu pengakuan klaim itu qabilun litahqiq ya. Qabilun litahqiq itu artinya semuanya menerima untuk bisa diteliti, bisa diverifikasi ya. Ya, kita sih berharap bahwa murid-murid daripada Syekh Ahmad tidak lebih jauh, lebih dalam membawa beliau ke dalam diskursus nasab yang ada di Indonesia ini, karena ini akan berkaitan juga dengan nasab beliau, karena beliau juga sebagian dari orang-orang yang di dalam berbagai macam platform digital yang bisa kita baca itu ada nisbah kepada keluarga Nabi, adanya di Makkah Al-Mukarramah, di mana di Makkah Al-Mukarramah itu seperti kita ketahui nasab-nasab yang sahih dan yang sharih itu sudah tercatat dari keluarga Al-Abadilah, dari keluarga Al-Qatadat, itu sebagai keturunan dari para syarif-syarif Mekah dari ribuan tahun, bahkan dari abad yang semenjak leluhur mereka menjadi syarif di kota Mekah. Nah, kemudian datang juga dalam beberapa waktu belakangan ini para orang-orang juga mengaku sebagai turun Nabi, tapi bukan berasal dari kota Mekah itu sendiri. Seperti ada yang datang dari Yaman, Balawi itu ada juga yang ada di Mekah, ada yang ada di Madinah. Kemudian Ibrahim bin Mansur itu juga ada di Hijaz itu, yang sering menjadi dalil dari Rumel Abbas tentang bahwa dia mengisbat Balawi. Itu juga termasuk orang-orang yang turun Nabi yang ada di Hijaz, yang kemudian nasabnya itu itu disebut da'iyun nasabil hashimi, orang-orang yang mengaku nasab Hashimi. Dan para asraf di negeri Hijaz itu telah memberikan bantahan-bantahan yang bisa kita baca di dalam platform-platform web-web yang ada di Arab Saudi tentang nasabnya Ibrahim bin Mansur yang tidak terbukti atau ditolak sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi semua nasab-nasab yang datang ke Mekah tapi bukan berasal dari keluarga-keluarga Mekah asli itu ya qabilun litahqiq itu, karena makan iqamah, tempat mereka itu bermukim, itu bisa menjadi dalil tentang kesahihan nasab menurut ahli nasab ya, jika
mereka berada di suatu tempat itu sudah beratus-ratus tahun, dikenal kabilahnya itu sebagai turun Nabi. Maka disitulah disebut surolan wal istifadah itu. Nah, ini untuk nasab-nasab yang semacam ini, seperti nasab dari Al-Abadilah Al-Qatadat, itu walaupun tidak menggunakan dalil, yang penting itu zu'ama'u al-qabailnya itu mengakui, maka orang yang menisbahkan diri terhadap nasab Qatadat, terhadap nasab Abadilah, itu bisa kita akui kesahihan nasabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain itu, orang-orang yang baru datang dari Yaman, dari Maroko, dari lain tempat, itu memerlukan dalail wal barahin wal bayyinat minal kutubil qadimah. Apakah iddia itu sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Demikian. Ya, dalam persepsi. Sedangkan tentang Syekh Ahmad Al-Maliki, sebenarnya apabila tidak ada surat yang seperti kemarin itu yang dibacakan, bahwa ada kalimat beliau mengisbat, ya kita tidak ada kepentingan dengan nasabnya Syekh Ahmad Al-Maliki, karena sebelum ada surat kemarin itu, ya sebuah nasab itu apabila tidak ada kepentingan kita di sana, nggak perlu kita kemudian sibuk-sibuk untuk menelitinya. Tapi karena ini sudah dipaksa dibawa ke dalam sebuah diskursus yang nanti akan berkonsekuensi adanya orang-orang yang menjadikan beliau sebagai dalil bahwa ada seorang sayyid asli keturunan Nabi yang telah mengakui nasab Balawi, ini kan akan merugikan daripada umat Islam, merugikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti nasab beliau akan dibawa-bawa oleh para peneliti untuk menghindari adanya sebuah qadiyah, sebuah proposisi yang dibawa narasi itu oleh pendukung Balawi, bahwa ada sayyid asli yang mengisbat Balawi. Ini tentu namun saya berharap bahwa dari murid-murid beliau untuk menarik pernyataan beliau itu dari media sosial, agar beliau Syekh Ahmad Al-Maliki ini jangan dibawa-bawa dalam diskursus ini, karena ini akan merugikan beliau, juga akan banyak yang terkait dengan beliau. Tetapi tentu ini saya tidak tahu apakah himbauan atau harapan dari saya ini didengarkan atau tidak, atau malah nanti akan lebih dimanfaatkan, dan tentu ini akan merugikan beliau sebagai seorang yang tidak ada kaitan dengan Balawi, karena nasab beliau itu bukan Balawi.